Kali ini kita akan membahas soal reaksi asam dan basa. Mari kita lihat soalnya. Sebanyak 50 ml NH3 0,1 molar akan ditetesi dengan larutan HCl 0,1 molar. Maka kita buat pemisalannya seperti reaksi antara asam dengan basa melalui proses titrasi ya. Ini kita buat bentuk buret. HCl akan direaksikan dengan NH3 yang terdapat dalam Erlenmeyer. Ini adalah NH3. Konsentrasi HCl adalah 0,1 molar. 0,1 molaritas. Kemudian akan direaksikan dengan NH3 yang volumenya di sini 50 ml dengan konsentrasi 0,1 molaritas. Jadi ini terdapat dalam rangkaian titrasi ya. Yang A saat HCl yang ditambahkan adalah 0 ml. Ketika 0 ml berarti dalam Erlenmeyer ini berarti yang kita hitung pH-nya masih pH HCl-NH3. Kesimpulannya karena hanya ada NH3 berarti kita hitung pH NH3 berdasarkan rumus basa lemah NH3 0,1 molaritas dengan volume 50 ml. Nah, karena dia hanya ada 3, ingat rumus basa lemah OH- sama dengan akar dari Kb dikalikan dengan molaritasnya. Masukkan nilainya, akar dari Kb diketahui di soal. Yang ini diketahui 10 pangkat minus 5. Molaritasnya adalah 0,1. Yang ini ya. Ini 0,1. Berarti dapat kita peroleh ini 10 pangkat minus 6 diakarkan minus 3. Berarti kita peroleh pOH bernilai 3, pH larutan bernilai 11. Sekarang kita hitung bagian yang B. Kalau bagian yang B, berarti saat HCl-nya yang ditambahkan adalah 20 mili. Berarti ketika HCl-nya 20 mili, HCl yang ditambahkan itu adalah 20 ml. Nah, tadi HCl-nya kita peroleh 0,1 molaritas. Berarti akan ada reaksi antara basa dengan asam. NH3 kita tambahkan dengan HCl akan dibentuk reaksi membentuk garam NH4Cl. Nah, NH3 tadi ini adalah 50 0,1. Berarti di sini kita buat 50 ml 0,1 molar. HCl-nya yang dicampurkan itu yang ini, yang 20 kali 0,1. Berarti di sini 20 ml 0,1. Jadi kalau ini kita kalikan, ini diperoleh 5 milimol. Di sini 5 milimol. Ini adalah 2 milimol. Jadi kalau kita buat dalam reaksi MBS, kita ketahui yang pembatas adalah yang paling kecil. Ini yang habis, di sini 2. Berarti di sini juga 2 sesuai koefisien, di sini 3. Sesuai koefisien, maka kita juga peroleh NH4-nya adalah 2 milimol. Ini 2 juga milimolnya. 2 milimol. Nah, karena sisa adalah dalam reaksi ini sisa adalah basa lemah, berarti ini kita sebut namanya adalah penyangga. Penyangga, ingat ya, kalau sisa basa lemah itu namanya penyangga. Berarti spesifiknya adalah penyangga basa. Maka kita harus ingat rumus penyangga basa, di mana OH- sama dengan Kb dikalikan dengan apa di atas? Milimol atau mol basa lemah, dalam hal ini milimol, si basa lemah per milimol si garamnya dikalikan dengan valensi garam. Ada yang buat X ya. Sama dengan Kb, tadi berapa Kb-nya? Yang ini 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 5
dikalikan dengan milimol basa lemahnya yang ini 3 milimol si garamnya yang ini 2, kemudian X-nya valensi garam ini adalah punya indeks yang lemah bernilai 1, berarti 1 kali 2, maka kita peroleh pOH-nya sama dengan 3/2 itu 1,5. 1,5 dikalikan dengan 10 pangkat minus 5. Kita peroleh nilai pOH berarti adalah 5 dikurang logaritma 1,5. Berarti kita hitung pH-nya. pH-nya sama dengan 14 kurang 5, 9 ditambahkan dengan logaritma 1,5. Inilah jawaban untuk bagian yang B. Kita lanjut soalnya, yang berikutnya adalah saat volume HCl-nya adalah 50 ml. Untuk bagian yang C, saat volume HCl-nya adalah 50 ml. Berarti ini tadi tetap konsentrasinya 0,1 molar. Tetap kita buat reaksinya ya. Berarti NH3 tetap bereaksi dengan HCl. Ini akan membentuk NH4Cl. NH4Cl. HCl-nya ini adalah sekarang berarti 50 ml dikalikan dengan 0,1 molar. NH3-nya tadi volumenya berapa? Ini tidak berubah ya. NH3 tadi volume di dalam titrasinya adalah yang 50 tetap. Berarti ini juga tetap 50 ml si NH3, 50 ml yang 0,1 molar. Kalau ini kita kalikan, berarti kita dapat ini 5 tetap milimol. Ini juga 5 milimol. Ini mula-mulanya belum ada. Kita buat mula-mula bereaksi sisa. Nah, dalam hal ini, kita peroleh keduanya sama-sama habis. Karena reaksi pembatasnya 5 dan 5 koefisien sama-sama 1. Maka ini namanya sama-sama habis. Ketika sama-sama habis, berarti di sini 5 milimol sesuai koefisien, di sini juga 5 milimol. Maka dapat garamnya ini 5 milimol. Oke. Kalau dia sama-sama habis, maka ini kita sebut namanya adalah hidrolisis. Nah, ini namanya adalah hidrolisis. Kalau hidrolisis, ingat kita yang cari adalah pH garam. Namanya hidrolisis garam. Sifat garam ini ditentukan oleh pembentuknya. Ini dibentuk dari basa lemah dan asam kuat. Berarti yang kita cari adalah H positif. Kita carikan rumus menggunakan rumus hidrolisis garam bersifat asam. H positif sama dengan akar dari konstanta air dibagikan dengan konstanta ionisasi basa, kalikan dengan X atau valensi si garam, kalikan dengan molaritas si garam itu. Mari kita jawabkan, sama dengan akar dari KW itu ingat 10 pangkat minus 14 dibagikan dengan KB tadi di soal adalah 10 pangkat minus 5, indeks garam lemahnya 1. Nah, molaritas, ingat mencari molaritas kalau sudah berupa campuran adalah milimol si garam itu per volume total. Volume total. Kalau di sini dia mililiter, kalau di sini milimol, berarti di sini adalah mililiter. Maka ini kita masukkan ke, maka dari sini ini kita masukkan mencari molaritasnya, nilainya adalah 5 per volume total. Ini berarti 5 per volume total. Volume total adalah 50 tambah 50, berarti 100. Berarti ini 100 ml. Berarti kalau kita hitungkan ini adalah ini 10 pangkat minus 9. Ini 10 pangkat
minus 2, berarti di sini adalah akar 5 kali 10 pangkat minus 11. Berarti ini H positifnya sama dengan ini akar 5 saja kita buat, akar 5 kali 10 pangkat minus 5,5. Dari sini kita peroleh, berarti dapat pH ya. pH langsung dapat adalah 5,5 dikurangi logaritma akar 5. Akar 5, atau ini boleh kita buat sama dengan 5,5 dikurangi setengah logaritma 5 ya. Yang D berarti ini bagian saat volume HCl-nya saat HCl yang ditambahkan itu adalah tadi untuk bagian D berapa? Untuk soal D yang ini 80 ml. Berarti saat HCl-nya adalah 80 ml yang konsentrasinya tetap dari 0,1 molar. Tetap kita buat reaksinya ya. Ini NH3 tambahkan dengan HCl, diperoleh reaksi membentuk NH4Cl. Jadi kalau kita buat ini tadi nilainya 50 ml 0,1, ini sekarang 80 ml 0,1. Kita kalikan ini tetap 5 milimol. Ini 8 milimol. Ini mula-mulanya belum ada. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, dalam hal ini kita peroleh yang basanya yang habis. Ini 5, sesuai koefisien kita dapat juga ini 5. Berarti asamnya sisa 3 milimol. Oke. Nah, ingat kalau dia asam kuat bersisa, maka patokan kita adalah asam kuat penentu sifat pH-nya. Maka ya karena yang 3 ini adalah asam kuat, berarti kita cari H positif dari rumus asam kuat adalah molaritas dikalikan dengan valensinya. Valensi si asam itu. Molaritas ingat kalau sudah bercampur berarti ini adalah milimolnya per volume total. Volume total berarti 50 tambah 80 berarti 130. Valensi HCl adalah 1. 3 dibagi 130 itu adalah 0,023. Berarti sama dengan 2,3 kali 10 pangkat minus 2. Berarti pH-nya kita peroleh 2 dikurangi logaritma 2,3. Demikian untuk soal kita hari ini. Kita jumpa di pertemuan pembahasan berikutnya.